Panggil saya. Mas Bagong. Ini pakai kacamata. Ya. Ada. Mas Bagong. Makan dulu, udah semua ya. Tanya pakai topi. Bang pakai topi. Ada yang belum? Siapa sih Cim? Bang Jali. Enggak aman, aku aman. Jangan Bang. Oke. Bang tuh. Acing. Bang. Sama gue juga. Oke, Itu mulai ya. saya duduk dia. Oke, saya mulai ya. Udah, Andres, siap, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih rekan-rekan media sudah hadir di sini hari ini. Kita di hari ini berkumpul di sini. Saya kuasa hukum dari Aziza Salsa. Kemudian juga ada Mbak Aziza. Perkenalkan juga ini ada Bapak Andreas. Kemudian dengan kuasa hukumnya. Kemudian ibu dari salah satu terlapor. Hari ini atas laporan kita di kepolisian di Bareskrim Polri terkait dengan penyebaran berita bohong dan juga pencemaran nama baik Aziza Salsa. Hari ini klien kami Aziza Salsa di sini juga Bapak Andreas dan ibu dari salah satu terlapor berkesempatan untuk bertemu, kemudian juga untuk menyelesaikan laporan yang kita laporkan, untuk bermusyawarah, kemudian bermediasi, membicarakan berbagai mungkin hal-hal yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Bapak Andreas dan termasuk juga kuasa hukumnya terkait dengan laporan yang saat ini masih berjalan di Bareskrim Polri. Saya akan mulai ini, tapi untuk saat ini kita tidak akan memberikan keterangan apapun. Nanti kita berikan kesempatan kepada Bapak Andreas dan juga kuasa hukumnya, termasuk juga ibu dari salah satu terlapor yang akan menyampaikan sepatah dua patah kata. Kemudian seluruhnya kita serahkan, nanti kita menjawab hanya dari pertanyaan rekan-rekan. Jadi mohon bergantian untuk melakukan pertanyaan ya satu-satu. Jadi kita tidak akan ada sesi kedua, hanya satu sesi. Baik, silakan Pak Andreas atau kuasa hukumnya yang akan menyampaikan terkait dengan hari ini. Oke, terima kasih Pak Ega untuk waktunya dan selamat siang untuk teman-teman wartawan semua yang sudah menyempatkan waktu di siang hari ini. Dan betul saya menerima surat panggilan Bareskrim di sekitar 2 minggu yang lalu begitu ya. Dan saya pun udah datang ke pihak Bareskrim untuk melakukan BAP terkait konten yang saya bikin, yang saya buat terkait dengan kasusnya Zize gitu ya. Dan tentunya di BAP tersebut saya sudah menjawab sekitar 20 pertanyaan. Dan sebelum itu juga saya sudah melakukan mediasi secara informal dengan Zize, dan sehingga adanya hari ini gitu. Jadi untuk teman-teman semua, hari ini saya mengucapkan, saya meminta permohonan maaf kepada Azize terkait konten yang saya bikin gitu ya. Dan saya mengakui bahwa konten tersebut sudah memberikan pencemaran nama baik terhadap Zize terkait berita yang sudah cukup simpang siur di luaran. Mungkin dari kuasa hukum saya, Yurina dan Nomira mau menambahkan? Ya, jadi Pak Andre ini juga sudah beritikat baik hadir dalam proses mediasi yang telah diadakan oleh dari pihak. Jadi kita berharap ke depannya tidak lagi diperpanjang gitu ya. Betul. Jadi biar cepat selesai aja. Ya. Baik, Pak Ega, silakan Ibu. Saya ibunda dari terlapor yang dilaporkan oleh saya mewakili dari pihak terlapor yang sudah dilaporkan oleh pihak juga. Di sini saya hanya ingin menyampaikan bahwa apa yang diberitakan itu memang tidak diproses dulu oleh pihak terlapor atau dari bagian dari pihak keluarga saya sendiri gitu. Yang seharusnya diproses atau segala macam, tapi ini tidak, bahwa memang itu tidak benar adanya. Dan saya sangat minta maaf sekali dengan ini sebagai salah satu pihak dari keluarga terlapor juga kepada pihak keluarga Aziza. Kami mohon dengan bisa
besar-besarnya agar dimaafkan gitu, dan segera diselesaikan sampai di sini agar dari terpanjang lagi. Demikian Mas Abang, mungkin dari Sudah ya. Ya. Aziza akan sampaikan sesuatu juga kepada rekan-rekan. Handphone dong, woi, depan handphone. Selamat sore semuanya, saya Aziza. Pertama-tama saya mau berterima kasih kepada rekan-rekan telah hadir di sini, dan berterima kasih kepada Mas Andre dan keluarga terlapor sudah hadir pada hari ini. Saya menerima permohonan maaf dari Mas Andre dan keluarga terlapor, dan saya harap ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dan tentunya masyarakat luar untuk lebih berhati-hati lagi dan lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media. Dan tentunya untuk tidak involve terlalu jauh dalam ranah pribadi seseorang dan memberitakan berita yang belum tentu benar adanya. Jadi semoga ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua dan tidak akan terulang lagi kejadian-kejadian seperti ini ke depannya. Terima kasih. Oke, baik, silakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Abang, mungkin Satu dari- ya dari sini. dari kedua terlapor ini konten apa yang dilaporkan, mungkin fitnahnya seperti apa dan Baik, konten apa yang dilaporkan? Kemudian, oke. Baik, untuk saudara Andreas, kemudian juga ibu dari salah satu terlapor berinisial N, yang dilaporkan adalah mengenai pencemaran nama baik, kemudian juga penyebaran berita bohong. Namun khusus untuk Mas Andreas dan ibu dari saudari N ini, ada yang kita laporkan atau konten yang memang ternyata tersangkut dari laporan kita adalah konten-konten yang memang melakukan pencemaran nama baik, kemudian juga penghinaan. Ada konten-konten yang bernada penghinaan terhadap Aziza. Tapi kemudian setelah ditelaah lebih jauh oleh penyidik di Barreskrim Polri, hal ini tentunya masih dapat kita berbicara secara kekeluargaan, atau mungkin yang telah ditetapkan oleh Barreskrim Polri adalah sebuah sistem, yaitu atau sebuah hal yang biasa dilakukan oleh Polri. Kita mengenal yang namanya restoratif justice. Nah, dari awal Mas Andreas kemudian juga ibu dari termasuk juga saudari N ini memang melakukan berbagai hal dalam konteks menunjukkan itikat yang sangat baik, penyesalan, kemudian juga merasa memang apa yang telah dilakukan ini sesuatu yang tentunya dapat menyinggung seseorang, tentunya dapat mencemarkan nama baik seseorang, sehingga Mas Andreas kemudian juga ibu dari saudari N melakukan berbagai hal, mencoba menghubungi pihak kami untuk membicarakan secara kekeluargaan. Nah, itikat baik inilah yang hari ini makanya kita berinisiatif untuk mempertemukan dua orang terlapor ini kemudian dengan Mbak Aziza untuk menyampaikan permintaan maaf, kemudian juga Aziza apakah memaafkan atau tidak, dan ternyata alhamdulillah Aziza dengan segala kerendahan hati dan kebesaran hati juga memaafkan Andreas dan juga saudari N yang diwakili hari ini oleh ibunya, karena memang kebetulan yang bersangkutan masih di bawah umur, sehingga clear segala konten, segala hal-hal yang kemarin disampaikan itu menjadi tidak berlanjut di laporan yang kita sampaikan. Namun kita laporkan 12 akun. Kita laporkan 12 akun, itu masih ada beberapa terlapor lagi yang masih di dalam proses penyelidikan. Di dalam minggu ini Barreskrim Polri kemungkinan akan menaikkan ke tahap penyidikan dan telah menetapkan beberapa terlapor lainnya yang sampai saat ini kami pikir belum menunjukkan itikat baik untuk berbicara dengan kita akan seperti apa, karena segala sesuatunya tentu kita mengikuti proses yang ditetapkan oleh Barreskrim Polri bahwa restoratif justice atau mediasi difasilitasi oleh Barreskrim Polri juga sudah dilakukan. Namun saat ini hanya Mas Andreas dan
ibu dari saudari N yang memang telah mencapai kesepakatan. Kalau yang lainnya kita masih berlanjut. Artinya laporan masih berjalan dan telah saya pikir perlu saya beritahukan kepada teman-teman ini sudah masuk di tahap penyidikan, sehingga apabila ini masih terus berlanjut dan tidak ada kata baik ataupun itikat baik dari yang lainnya, tentunya akan sesaat lagi ada tersangka yang akan disampaikan oleh Barreskrim Polri. Mbak, izin terkait aja kan kemarin mungkin awal yang meledak berita tersebut itu kamu sama akan mungkin saling menguatkan. Seperti apa sih mungkin bonding kamu sendiri dan akhirnya tidak ada apa-apa gitu dalam keadaan seperti apa? Akhirnya nggak ada apa-apa gitu di hubungan. Begini ya, kalau kita melihat bonding antara Aziza dengan suami, tentunya teman-teman juga bisa lihat sendiri ya. Dan dari awal kita sudah sampaikan bahwa hubungan antara klien kami dengan suami ataupun hubungan keluarganya baik-baik saja. Saya pikir kita hanya sampaikan hari ini kepada batasan atau koridor mengenai ini telah tercipta kata baik, tercipta kesepakatan, tercipta keluarga baru yang dimulai hari ini antara Aziza dengan Andreas, kemudian juga dengan saudarinya. Hanya batasan itu ya. Mungkin kalau kita keluar ke hal yang di luar laporan, sementara saya jawabnya seperti itu. Dengan adanya dialog seperti ini, artinya menemukan penafis yang berganti tidak hanya baik-baik aja gitu, pada seperti apa gitu. So far sih berita di luar ini tidak mempengaruhi apa-apa ya bagi saya dan Farhan. Tidak terganggu sama sekali dengan berita sudah keluar. Tapi pas awal meledak berita tersebut seperti apa misalnya sendiri? Misalnya dapat kaget atau kamu seperti apa sih? Kaget itu hal yang manusiawi ya, tapi alhamdulillah kita bisa berjalan ini dengan baik, sangat baik. Jadi masih adakah efek yang kamu terima mungkin BBM ataupun sosmed segala macam sampai detik ini akibat berita kemarin? Mungkin banyak kali ya, masih ada komen-komen di luar sana atau DM, tapi saya pribadi saya tidak terlalu menanggapinya karena menurut saya itu hal yang harus saya hindari. Sisa dari Aziza. kejadian ini kamu ada kerugian berapa besar sih yang kamu alami Secara material atau ada beberapa kerugian yang saya dapatkan dari kejadian ini, tapi saya menganggapnya itu sebagai pelajaran atau ya pelajaran bagi saya untuk kedepannya agar lebih baik lagi ke depannya. ini lebih berhati-hati lagi dalam bersosial media dan teman circle yang di sini. Aziza, kamu menerima permintaan maaf abang ini keputusan sendiri apa sudah berdiskusi dengan Ahan? Saya menerima permintaan maaf ini dari diri saya sendiri. Saya udah ketemu sama Mas Andre di luar ini semua. Zizi, berarti circle kamu yang sekarang lebih positif vibe tapi seperti apa sih? Alhamdulillah saya punya orang-orang yang baik. Support dari lingkungan kamu seperti apa, teman-teman baru kamu yang sekarang ini seperti apa sih? Alhamdulillah sangat supportif ya, keluarga dan teman-teman saya. Jadi saya juga tidak terlalu merasa sedih atau terpuruk sekali atas kejadian yang sudah terjadi. Mungkin support Ahan dengan adanya laporan ini seperti apa mungkin? Support sebagai seorang suami. Zizi, ada beberapa komentar